Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi dengan saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOA Biztalk, inspirasi bisnis, manajemen, dan kewirausahaan khusus bagi Anda, wirausaha Indonesia. Apa kabar pendengar? Mudah-mudahan tahun 2023 ini Anda masuki dengan penuh optimisme dan semangat selalu. Hari ini kita akan bicara mengenai industri kesehatan. Kita tahu bahwa banyak orang mengatakan industri kesehatan adalah industri yang paling sulit dikelola. Perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, terutama klinik dan rumah sakit, itu merupakan penggabungan dari industri hospitality, layanan, distribusi, pemasaran, apotek, digabung menjadi satu. Nah, tentu tantangan di dalam menyelenggarakan usaha yang kaitannya dengan kesehatan, terutama klinik dan rumah sakit, itu sangat besar. Oleh karena itu, hari ini kita akan bahas bersama pendengar dengan salah seorang pakar, pelaku bisnis di bidang klinik dan rumah sakit. Kita bertemu dengan Ibu Margareta, Direktur dari Klinik dan Apotek Cemerlang Rawamangun. Tepuk tangan yang meriah, terima kasih. Kita sambut Ibu Margareta. Terima kasih, Pak Wahyu. Gimana di perjalanan ke sini tuh? Lancar sih. Lancar ya. Cuma agak sedikit macet ya. Iya, cuma Jakarta hari ini kayak mendung-mendung romantis gitu ya. Betul. Gimana-mana ya. Udah 3 hari ini kayaknya penuh dengan mendung, gloomy. Betul. Ya. Tapi sih sebenarnya masih tidak terlalu parah ya kita tempuh. Untungnya tidak banjir ya Pak di jalan. Bu Eta ya panggilannya ya. Iya. Ini kita supaya lebih dekat aja kita panggil Ibu Eta. Ibu Eta ini kan sudah lama sekali ya berkecimpung di dalam industri kesehatan, terutama membangun klinik, mengembangkan dan rumah sakit itu ya. Nah, ceritanya gimana sih Bu? Kok bisa sampai masuk ke dalam industri yang mungkin kalau orang bilang kan ngapain kerja di rumah sakit ya, ketemunya orang susah terus gitu karena sedang sakit gitu ya. Nah, kenapa kok bisa masuk itu, ceritanya gimana Bu Eta? Iya, jadi gini Pak, dulu background saya dulu mungkin ya. Dari background saya dulu, saya sekolah itu di Akademi Keperawatan Persahabatan ya, di Poltekkes Depkes Jakarta 3. Kemudian saya melanjutkan sekolah lagi di Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia. Kebetulan jurusannya adalah manajemen rumah sakit. Kemudian melanjutkan lagi sekolah di Magister Manajemen di PPM sebagai subnya itu marketing kebetulan. Jadi kurang lebih ya memang berkaitan ya. Nah, untuk di industri kesehatan sendiri sebenarnya sebelum saya membuka klinik dan apotek, saya memegang event organizer. Ya, simposium kedokteran pada waktu itu. Nah, kemudian pada event terakhir yang saya pegang di Maret 2020 pas lagi pandemi tuh Pak. Mau masuk pandemi di PPSM ya, di bulan Maret itu Asia Pacific Association for Study of the Liver. Nah, itu event se-Asia Pasifik dan bersyukurnya sukses. Kemudian berjalannya waktu, saya punya ide untuk membuat klinik dan apotek. Kebetulan saya sudah dapat lokasinya yang cukup strategis di daerah Rawamangun, di dekat terminal Rawamangun. Klinik dan apotek Cemerlang Rawamangun. Jadi waktu itu saya membuatnya itu apotek dulu yang jadi izinnya nih. Apotek di bulan Agustus, kemudian baru di bulan November klinik. Jadi, nah setelah itu ternyata saya dipercaya kembali untuk mengelola satu klinik lagi. Tapi klinik ini sudah cukup lama berdiri. Waktu itu masih 18 tahun ya. 18 tahun, kemudian saya kelola daerahnya sama di Jakarta Timur, tapi agak lebih ke ujung di daerah Ciracas, Klinik Sejahtera Ciracas. Ya. Jadi memang kalau dilihat nasib membawa ke industri kesehatan ini diawali oleh pilihan pada waktu studi ya. Betul. Jadi memang sudah ada ketertarikan masuk, kemudian opportunity terbuka, ternyata opportunity itu sinkron dengan pendidikannya. Betul. Karena di situ terus ya. Iya. Jadi diperkuat ya dengan adanya pilihan-pilihan itu. Betul, gitu ya. betul Pak. Oke. Nah kalau diceritakan kita mau fokus pada klinik tadi ya. Ketika mengembangkan klinik pertama kali itu, kita lihat industri kesehatan secara umum ya, Eta ya. Kalau secara umum kalau kita mau masuk di dalam bisnis kesehatan itu apa saja sih yang ada gitu ya, yang jadi terbuka?
kesehatan itu kan salah satu kebutuhan primer juga ya Pak, ya kan. Kalau orang sakit, ya mau nggak mau dia pasti ya harus berobat supaya untuk sehari-harinya juga dia dapat menjalaninya juga dalam keadaan yang sehat, gitu. Nah kalau untuk baru yang mau membuka bisnis di bidang kesehatan, kalau saya khususnya di apotek dan klinik, yang pertama yang harus dipersiapkan adalah sumber daya manusianya. Karena apotek ini kan memiliki kekhususan untuk kebutuhan sumber dayanya. Tidak semua, kalau sarjana manajemen itu kan banyak ya Pak ya. Nah kalau untuk apotek ini kan butuh kekhususan yaitu apoteker. Sementara jumlah apoteker, kemudian juga asisten apoteker, nah itu kan juga saat ini sih menurut saya terbatas banyak ya. Tapi ketika kita mencari kok susah juga loh. Terbatas sih menurut saya, masih akan terus dibutuhkan. Seperti itu. Jadi yang pertama itu yang harus dipersiapkan SDM. Ketika sudah siap SDM, baru kita harus menyiapkan lokasi. Karena lokasi itu menentukan untuk kita berada di pasar mana nih segmennya, seperti itu. Karena kan ada kita mau ambil yang menengah ke bawah, menengah ke atas, seperti itu. Ya, jadi agak berbeda dengan bisnis-bisnis yang biasa ya. Kalau bisnis biasa yang lain ya, yang selain kesehatan itu, orang biasanya mikir pertama kali itu infrastruktur dulu ya. Alat, mesin gitu ya. Terus kemudian kalau orang mau jualan produk, bikinnya tuh desain produknya dulu gitu ya. Tapi kalau kesehatan ini spesifik banget ya. Yang harus dicari itu SDM. Betul. Gitu. Karena tidak semua orang bisa menyelenggarakan gitu. Harus punya sertifikasi khusus gitu ya. Betul. Oke. Jadi aspek SDM ini yang kritikal. Kemudian yang kedua adalah aspek lokasi ya. Yeah. Kalau bauran dari bisnis kesehatan sendiri itu apa aja ya Bu Eta ya? Kalau misalkan dari tadi dikatakan bahwa kesehatan itu kan kebutuhan semua manusia gitu ya. Jadi artinya di sekitar konsep kesehatan ini kan banyak yang bisa kita kreasikan gitu ya. Yeah. Itu apa aja ya Bu secara jenis-jenisnya ya? Kalau untuk kesehatan nih kita mau melihat dari segi SDM-nya, operasionalnya Pak. Kemudian juga kalau untuk operasional, yang pasti kan alur dari pelayanan itu harus kita perhatikan. Ya, jadi mulai dari pendaftaran, kemudian sampai si pasien mendapatkan pelayanan, harus kita pastikan bahwa pelayanan yang didapatkan memuaskan si pasien ya, artinya dia jangan sampai dia udah sakit malah tambah sakit nih, kepikiran misalnya, aduh perawatnya ternyata judes gitu kan. Nah itu kan harus kita jaga tuh supaya yang sakit ya agak lebih baik, bukan agak lebih baik, harus baik ya. Ya, karena sikap itu kadang-kadang bisa ada efek juga ya. Iya. Kayak misalkan dulu waktu saya kecil itu, jangan kecil ya, sekarang juga kadang-kadang itu ya, sakit ini, kerasa nggak enak badan. Kita datang ke dokter tuh. Kadang-kadang dokter tuh nggak ngasih obat ya, cuma nanya doang, Pak sakit apa, dipegang sebentar, loh kok rasanya udah enakan gitu ya. Iya. Artinya ada pengaruh ya antara sebagaimana seorang itu melayani, kemudian dengan rasa sakit yang diterima oleh pasien itu kadang-kadang juga penting ya, makanya harus Iya betul Pak, jadi komunikasi di dalam pelayanan kesehatan itu juga memang sangat penting gitu. Okay. Nah kalau saat ini kan klinik kami di klinik Cemerlang Rawamangun dan klinik Sejahtera Ciracas yang saya pegang juga, itu kami memang menerima pasien itu pasien layanan umum dan pasien BPJS. Okay. Ya, jadi untuk dokternya pun kami ada dokter umum dan juga dokter spesialis Pak. Nah jadi pasti karakteristik dari pasiennya juga berbeda, untuk yang umum seperti apa, untuk yang BPJS seperti apa. Tetapi ketika kita sudah masuk ke pelayanan, kita tidak boleh membeda-bedakan. Nah disitulah peran penting tenaga kesehatan, frontliner untuk memberikan yang terbaik gitu. Oke. Pelayanan prima. Kita bedah ya, itu Ibu Eta ya. Kita coba untuk bedah sedikit terkait dengan layanan, karena ini salah satu aspek sentral ya di dalam industri kesehatan ya. Tadi disampaikan untuk layanan berarti ada dua yang penting, yaitu proses dan orangnya sendiri ya. Bagaimana teknik melayani, kemampuan melayani dan proses ya. Nah sekarang kita lihat orang, misalkan dari sisi orang. Kan kadang-kadang
namanya pelayan di depan itu kan manusia juga ya, gitu kan. Dia bisa capek, bisa itu sementara kadang-kadang pasien itu banyak gitu. Dan ada benturan kepentingan emosional gitu. Kan kalau pasien sakit itu kan biasanya panasan ya. Keluarga pasien juga panasan gitu ya. Nah, jadi digabungkan nih antara kondisi kecapek, orangnya banyak, terus kemudian emosi tinggi. Nah, bagaimana kita menciptakan tenaga-tenaga pelayan yang memang bisa mengelola dirinya sendiri itu kan sulit sekali. Nah, itu menurut pengalaman Bu Eta gimana? Iya, memang benar. Jadi kebetulan nih Pak, balik lagi saya memegang 2 klinik yang berbeda nih. Karakternya berbeda, karakter dari sumber daya manusianya. Kalau di klinik yang sudah lama berdiri, pasti kan tenaga kesehatannya memang benar lebih terampil, tapi kan juga sudah ada habitnya. Sekian puluh tahun bekerja ya kan, sudah ada habit yang tertanam. Nah, kalau yang di klinik yang baru, yang baru saya buat di klinik Cemerlang Rawamangun ini, SDM-nya kami juga memilih yang terampil, namun lebih mudah untuk diupayakan komunikasi yang efektif itu seperti apa gitu. Nah, di sini kalau kita dari manajemen mengadakan acara-acara untuk mereka, jadi seperti gathering untuk brainstorming, supaya mereka juga dalam menjalankan kesehariannya kan penuh kejenuhan ya. Ada pasien apalagi kalau lagi rame itu ngomel-ngomel banyak, bukan ada sih banyak yang ngomel-ngomel. Ya, kalau dari kita manajemen menyiapkan untuk gathering, kemudian juga acara-acara untuk karyawan sendiri, motivasi seperti itu. Kemudian juga kan kita biasanya ada meeting, ya kan. Jadi morning meeting setiap akhir bulan kita lakukan untuk membahas pelayanan-pelayanan apa saja yang memang kendalanya gitu loh, yang memang terjadi. Kendalanya di mana, kemudian ke depannya kita harus berbuat seperti apa nih. Nah, itu harus didiskusikan. Karena kalau misalnya SDM-nya kuat, kerja sama timnya bagus, pasti pelayanan itu akan bagus. Gitu. Ya. Oke, berarti secara umum satu yang dilakukan oleh teman-teman di klinik Cemerlang dan klinik ya adalah satu memastikan rekrutmen ya. Betul. Sehingga kita yakin yang memang masuk ini orangnya memang orang yang nggak sensitif gitu, sensitif dengan baperan gitu, jangan baperan gitu ya. Nah, itu penting ya itu ya. Penting sih Pak. Jadi pada saat rekrutmen kan makanya saya ada tes psikologi, kemudian kan ada tes komunikasi, wawancara, melalui wawancara gitu. Terlepas dari memang balik lagi, kalau ciri khas dari klinik dan apotek itu kan SDM-nya khusus ya Pak. Jadi kita harus cek dulu SIP-nya, kemudian kita SIP harus itu apa ya? Surat izin praktek, ya kan, STR-nya, surat tanda registrasinya. Jadi agak cukup panjang gitu. Setelah kita cek semuanya memang sudah oke, valid, nah baru kita lakukan untuk tes yang lainnya. Oke, jadi satu tadi memastikan rekrutmen supaya layanannya bagus. Tadi adalah rekrutmen harus bagus ya. Orang-orang yang dipilih memang orang-orang yang kompeten, punya passion di bidang melayani. Betul. Karena ini nggak bisa mudah nih passion melayani ya. Terus yang berikutnya adalah yang tidak mudah sensitif gitu ya. Nah, terus yang kedua tadi support group. Support group itu satu teman-teman sejawat di kantor itu harus saling mendukung ya. Betul. Sehingga jangan sampai kalau satu lagi agak tinggi nih, yang lain meredakan gitu ya. Jangan malah saling menguatkan gitu kan. Makanya ini penting untuk teman-teman kerja sama tim harus dikuatkan. Terus yang ketiga tadi adalah continue ya. Jadi checkingnya itu harus continue ya. Betul. Sehingga kemudian ada follow up. Betul. Kayak namanya mesin aja kan harus maintenance setiap berapa kilometer gitu. Ini juga orang juga harus ada itu maintenance secara kontinu. Jadi dengan catering, dengan meeting gitu ya, itu bisa dilakukan. Oh, menarik kan. Nah, ini kalau kaitannya dengan tenaga pelayannya. Nah, sekarang terkait dengan prosesnya gimana? Kadang-kadang itu kan memang kapasitas dengan yang jumlah yang masuk itu kan timpang ya, sehingga kita perlu mengelola. Nah, itu gimana Bu Eta? Nah, kalau di kami berusaha untuk di SIM itu sistem informasi manajemen, SIM RS ya kalau bahasanya. Jadi untuk
sistem yang kami gunakan itu harus cepat sih Pak. Jadi kayak contoh di pendaftaran itu ada waktunya tuh harusnya persekian detik, persekian menit gitu. Semuanya itu kan dikerjakan melalui sistem tadi. Nah, jadi kita harus memastikan bahwa alat yang kita gunakan kayak seperti sistemnya, laptopnya, semuanya itu harus dalam keadaan yang memang sudah siap pakai. Seperti itu. Jadi tidak ada jeda untuk mereka menunggu terlalu lama gitu. Ya. Jadi semua infrastrukturnya harus dipastikan dulu Iya, bagus dulu. betul. Ya? Infrastrukturnya harus bagus. Kemudian juga dari segi SDM-nya lagi balik lagi ya kan harus bisa mengatur alurnya supaya tidak terjadi waktu tunggu yang panjang. Ya. Nah, kalau misalkan kita lihat ini kan kadang-kadang ini ada sistem begini ya, pelayanan bagus, yang tertarik banyak. Kalau yang tertarik dana, yang datang banyak. Betul. Kalau yang datang banyak, ternyata layanannya jadi nggak bagus, karena kan masalah volume ya. Nah, bagaimana menjamin supaya walaupun yang datang itu banyak, tapi tetap bisa layanannya itu maksimal gitu. Apakah ada konsep membatasi atau seperti apa yang dilakukan itu? Kalau di kami saat ini memang kalau untuk BPJS itu ada keterbatasan itu hanya di jam pelayanan sih Pak. Jadi kan ada jeda 1 jam aja sih hanya untuk dokternya sholat, makan gitu. Nah kalau untuk pembatasan sih sebenarnya tidak ada. Kalaupun pasiennya datang ya paling menunggu aja sebentar. Jadi tidak ada pembatasan yang kita lakukan. Nah kalau misalnya dari segi banyaknya jumlah pasien pada hari itu, nah saya biasanya tarik atau cari lagi siapa yang bisa membantu juga. Misalkan ada yang libur kan Pak, kita kan ada kalau klinik kan ada 3 shift ya, ada yang pagi, siang, sore, dan malam sama libur. Nah jadi kalau ini kayaknya terlalu banyak nih, bisa nggak ya datang? Nah itu bantuan datang gitu. Dan sampai saat ini sih ke rekan-rekan perawat tuh sangat solid sih, baik di pelayanannya. Wah menarik sekali ini ya Ibu Eta ya, Bapak pendengar sekalian, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana sukses mengelola bisnis terutama di bisnis kesehatan khususnya klinik dan rumah sakit serta apotek. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Masih bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOA Biztalk, inspirasi bisnis manajemen dan kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Bersama kita juga masih ada Ibu Margareta, Direktur Klinik Cemerlang dan Apotek ya. Klinik dan Apotek Cemerlang ya, Bu Margareta. Bu Margareta, tadi kan bincangnya udah seru banget nih tentang bagaimana industri kesehatan, bisnis kesehatan, terutama klinik dan rumah sakit ya. Nah, sekarang ini kita akan lanjutkan. Kita tadi bicara mengenai rumah sakit tadi Bu Eta sampaikan kan ada 2 ya, yang umum, pasien umum, kemudian ada yang BPJS gitu ya. Nah kalau dilihat dari BPJS mungkin para menyelenggarakan klinik BPJS itu apa yang menguntungkan ya. Ini kan kalau yang terlintas di benak masyarakat itu kalau BPJS kan murah ya, murah untuk rumah sakitnya itu apa ya untung gitu untuk menyelenggarakan BPJS gitu ya. Ini kalau Bu Eta pengalamannya gimana? Sejauh ini untuk pasien-pasien di klinik kami, kalau dari segi BPJS masih menguntungkan Pak, karena BPJS ini kan tergantung kapitasi. Jadi semakin besar kapitasi yang didapat itu akan semakin besar juga fee yang akan didapat gitu. Jadi dia dihitungnya dari per kepala yang memang mendaftarkan di klinik tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita masih punya keinginan untuk mengembangkan klinik yang untuk level masyarakat secara luas gitu ya, itu sebenarnya masih menarik ya di BPJS itu ya? Iya, masih menarik untuk pasien umum. Jadi untuk klinik Pratama itu pasien umum dan poligigi itu masih menarik untuk ambil pasar BPJS. Gitu. Ya, ini jadi salah satu pilihan juga ya kalau kita mau main. Nah, pilihan lainnya seperti apa kalau untuk masuk ke klinik, Bu?
Kalau saya sih kebetulan klinik yang saya pegang ini, yang saya pegang izinnya ini ada 4 nih Pak. Jadi ada Oh, dua, ya ada 2 klinik utama, ada 2 klinik pratama. Oke. Nah, untuk klinik utama itu kan memang untuk umum. Nah, kalau untuk yang utama itu spesialis. Gitu. Nah, jadi kalau mau main di kedua-duanya ya boleh saja, asal balik lagi dokter yang mau prakteknya itu ada gitu, tersedia. Jadi sebenarnya kemampuan kita untuk membangun portofolio itu penting juga ya. Iya, Jadi betul. mencoba untuk menyeimbangkan antara bisnis-bisnis yang ada gitu Ya, ya. sesuai dengan kebutuhan pasiennya ya Pak. Kan ada yang misal ya telinga, sakit telinga ya kan. Nah, dia maunya langsung nih ke spesialis THT seperti itu. Nah, itu kita langsung Bisa kalau ya bisa tangani gitu. Ya. Nah, sekarang kalau kita bicara masalah operasional ya, secara operasional kan kalau rantai pasok di dalam bisnis rumah sakit ini kan, atau klinik dan rumah sakit itu kan panjang ya. Mulai dari ada supplier obat gitu ya. Iya. Terus kemudian nanti kalau ada orang rawat inap berarti kita harus menyediakan atau menyelenggarakan produk layanan rawat inap. Itu kan kompleks juga itu ya. Nah, itu kira-kira apa saja yang ada di dalam konteks itu, Bu Eta? Nah, kalau yang ada saat ini ya, maksudnya kita bekerja sama memang benar dengan berbagai vendor. Nah, salah satunya juga kita harus masuk Pak ke dalam digital nih Pak. Jadi seperti Halodoc, kemudian Klik Dokter, kemudian Sehatku, itu juga kita harusnya bekerja sama tuh Pak, tidak menutup jalur untuk si pasien dapat mengakses ke klinik kita gitu. Kan sekarang juga orang nggak perlu datang ke apotek ya. Jadi tinggal pesan, antar gitu. Nah, itu sih perlu banget sih. Jadi buat yang mau buka bisnis klinik jangan menutup mata untuk menyediakan fasilitas-fasilitas ya kan dari berbagai akses yang ada. Konsepnya gimana Bu Eta itu? Konsepnya, jadi kita membuka channel gitu atau gimana? Betul, jadi kita bekerja sama Pak dengan beberapa platform yang ada. Nah, kemudian nanti bahkan dengan Traveloka pun kita bisa bekerja sama. Oh gitu. Iya, jadi kayak kita pesan contoh ya antigen ya, pemeriksaan antigen gitu kan. Ah udah deh, nggak mau lama nih, nanti di sana maunya tinggal datang, kemudian langsung dicolok gitu, misalnya kan bahasanya tuh langsung dilakukan swab gitu kan. Nah, jadi transaksinya sudah terlebih dahulu supaya dia nggak antri di klinik tersebut. Oh. Iya, jadi dia udah tinggal beli dari Travelokanya contoh. Nah, kemudian ya udah pas datang tinggal tunjukin aja, selesai. Atau saya udah dari Halodoc nih gitu kan. Oh iya, boleh kita lihat bukti pembayarannya ini ya. Nah, tinggal dilakukan pemeriksaan. Jadi itu juga mempercepat tuh Pak waktu pelayanan kan. Jadi memang untuk supaya prosesnya lebih cepat, lebih bagus, kita bisa memanfaatkan yang ada ya. Betul. Daripada kita bangun sendiri juga belum tentu bagus. Iya. Ngedorongnya siapa yang Betul. menggunakan juga lebih lama gitu ya. Iya. Kita bisa menggunakan yang sudah ada. Iya, kalau misalnya untuk obat sendiri, kami dari apoteknya langsung juga bisa. Bapak misalnya WhatsApp, selamat siang, saya mau pesan obat ini, langsung by WA juga sudah bisa. Kami layani gitu. Ya, nanti tinggal mengirimkan bukti transfer. Sekarang kan semuanya sudah lebih dipermudah ya Pak, dengan berbagai macam aplikasi, dengan berbagai macam platform yang tersedia gitu. Iya. Kalau tantangannya di bidang keuangan apa Bu? Kalau untuk mengelola keuangan klinik? Ya, kalau tantangannya balik lagi pastinya kos untuk klinik dan apotek memang tidak sedikit ya. Jadi ada memang seperti untuk pasien-pasien BPJS, terkadang memang kalau jumlah kapitasinya masih sedikit Pak, itu klinik mau tidak mau ya harus bahasanya itu nombok iya, tapi kan kita bisa subsidi lagi dari pasien yang memang saat itu obatnya tidak terlalu banyak, kebutuhannya tidak terlalu mahal gitu. Tapi ya memang itu harus ada spare dari keuangan yang disediakan untuk si pasien-pasien yang
BPJS tadi itu gitu. Kalau misalnya untuk pasien umum, ya memang kita tidak mengeluarkan lagi biaya atau kos karena kan semuanya memang sudah dibayarkan secara pribadi. Namun kan jumlahnya itu yang harus kita tingkatkan loh Pak. Nah kalau misalnya klinik dan apotek itu kan memang kebutuhannya juga banyak untuk penggajian karyawan terutama ya kan. Kayak seperti di masa pandemi kemarin terus terang kebutuhan untuk APD itu sangat tinggi. Gitu. Kemudian juga waktu pada saat COVID itu saya kan harus mengeluarkan dana lebih untuk vitamin karyawan. Kemudian waktu di COVID itu juga ya kita kan juga mengeluarkan uang lebih untuk karyawan-karyawan yang terkena COVID pada waktu itu kan juga kita harus ada anggaran untuk pengobatannya juga gitu. Bu Eta, ini kalau kita lihat kan kemarin Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa kita sudah berhenti dari masa PPKM ya. Artinya dalam tanda kutip masuk ke new normality atau orang walaupun masih ada tapi kita boleh mengatakan kita masuk ke pasca Covid lah sekarang ya. Nah, ketika masa Covid kan tentu industri kesehatan jadi ujung tombak. Nah begitu pasca Covid kita lihat tadi jalan-jalan sekarang udah mulai macetnya minta ampun ya. Wah itu industri kesehatan gimana ini? Teman-teman di klinik akan melihat masa depannya ke depan seperti apa pasca COVID ini? Ya, kalau di kami sendiri, kami itu memang sudah ada timeline ya untuk apa-apa saja yang mau kami kembangkan nih di klinik. Di klinik dan apotek Cemerlang Rawamangun, kami tetap mengembangkan layanan-layanannya. Jadi ada yang baru nih seperti layanan skin spesialis. Ya, kita punya klaster skin spesialis Skura. Nah, dengan dokter spesialis kulit dan kelamin atau dermatovetologi. Jadi, kita punya 2 dokter spesialis untuk di klinik Cemerlang. Nah, jadi harus terus berinovasi sih, Pak. Ya. Jadi mencari kekhasan-kekhasan yang bisa membuat kita itu nilai tambah gitu ya. Iya. Dikenal oleh orang gitu. Kan. Secara branding kan misalkan gini, misalkan kita datang ke restoran gitu, yang namanya bakmi GM. Kan orang di sana taunya bakmi GM, tapi isinya kan nggak cuma bakmi ya. Iya. Jadi ketika kita datang bisa makan capcay, bisa makan somai gitu di depan, namanya bakmi GM gitu. Jadi ada kekhasan yang orang ingat dari klinik kita itu apa, kemudian yang lain nanti akan bisa menjadi faktor pendorong gitu ya. Iya. Oke. Boleh ceritain sedikit nggak yang namanya apa tadi? Kulit tadi? Kulit dan kelamin. Nah, itu apa? Skura. Skura itu nama brandnya Pak. Jadi di dalam klinik Cemerlang Rawamangun ini ada layanan skin spesialis itu Skura. Skura. Iya. Gitu ya. Skura itu dari bahasa Polandia, artinya kulit. Iya. Nah, kalau sesuatu yang kita spesialis kita banggakan itu kan biasanya sesuatu yang diinginkan banyak orang gitu ya. Tapi kalau kulit kelamin itu dari dulu tuh orang kalau mau ke dokter kulit kelamin selalu ngumpet-ngumpet gitu kan. Menurut dokter kulit kelamin enggak, dokter gigi gitu kan. Padahal sebenarnya sebelahan gitu ya. Nah ini kenapa kok teman-teman di Cemerlang berani ya mengatakan ini sebagai salah satu kekhasan gitu. Padahal itu sebenarnya kalau untuk orang-orang kebanyakan gitu ya, kulit dan kelamin itu sering dijauhi gitu. Kalau karena sering dijauhi makanya ya udah datang aja ke Cemerlang ya. Oh gitu ya. Jadi kami mempunyai ruangan khusus untuk memang yang penyakit kulit dan ruangan khusus juga untuk estetik. Sekarang kan siapa sih yang nggak pengen glowing ya Pak? Siapa sih yang nggak pengen cantik ya kan? Nah kita juga menyediakan layanan untuk teman-teman yang mau datang untuk mempercantik diri. Jadi bisa 2 gitu ya? Ya bisa 2. Jadi nggak hanya seputar masalah penyakit gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah terkait, oh ini kulitnya maunya lebih glowing, maunya ini berminyak, apa bisa datang ke Skura. Gitu. Oke, ini adalah beberapa salah hal. Satu layanan unggulan kita. Ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bu Eta adalah yang pertama tentu kita perlu melakukan portofolio ya bisnis kita itu ya. Nanti kalau misalkan ada pasien-pasien yang jumlahnya banyak, yang umum gitu ya. Ini satu klaster sendiri. Kemudian ada pasien-pasien yang juga premium ya. Pasien premium yang umum yang bisa membayar dengan lebih. Ini perlu kita masukkan di dalam
kelas yang sendiri supaya Iya. terjadi subsidi silang gitu. Betul. Nah, ini namanya portofolio gitu. Don't put your egg in one basket, Yes. kira-kira gitu ya. Jadi jangan cuma satu layanan aja Iya. itu ya, tapi kita coba untuk membuat dia menjadi bersegmen. Betul. Terus kemudian yang berikutnya juga terkait dengan layanan adalah cari inovasi-inovasi layanan ya, inovasi layanan yang khas untuk kita, Iya. yang kemudian jadi unggulan di situ, Betul. sehingga bisa ngangkat yang lain nanti akan ikut di sana. Iya. Ya. Sinergi antara klinik dan rumah sakit itu apakah secara alamiah memang terjadi seperti itu, atau kadang-kadang orang itu bisa ya udah apoteknya nyari yang lain yang lebih murah gitu. Itu bagaimana ya supaya dia sinergi gitu ya, Bu? Kalau saya bisnis, Pak, namanya bisnis kan pasti ada naik ya, memang ada Ya, turun. Cuman kan bagaimana supaya kita ketika kita lagi di bawah kita nggak jatuh Ya, gitu kan. ya, Nah, ketika lagi naik kan kita harus mempersiapkan juga ya. Artinya jangan ini udah di level aman nih misalnya gitu kan. Dilihat dari sisi keuangan juga sudah cukup aman. Cuman kan nggak bisa seperti itu tuh. Nah, makanya diperlukan tadi inovasi, kreativitas juga untuk kita terus mengembangkan layanan. Nah, dengan juga menggunakan sekarang kan banyak Pak sosial media seperti itu. Nah, itu juga kita bisa melakukan promosi, edukasi gitu di sana. Nah, kalau untuk di klinik kami sendiri juga kita juga menggunakan sosial media yang ada, kemudian juga mempromosikannya juga dengan cara ketika pasien datang kita memberikan informasi nih terkait pelayanan-pelayanan yang ada seperti itu. Jadi itu konsep pemasarannya begitu Iya. ya. Nah, kalau misalkan dilihat dari ini belajar dari industri lain ya, Bu. Kalau misalkan kita nonton bioskop gitu ya, Iya. kan kadang-kadang ini bioskop itu sebenarnya kan sinerginya dengan makanan minuman ya. Iya. Nah, tapi kemudian sekarang yang muncul di masyarakat adalah makanan dan minum terlalu mahal sehingga kemudian orang lebih baik ngambil bawa makanan dari luar walaupun itu nggak legal gitu ya. Nah, tapi kalau di dalam industri yang sama analoginya di sini kan rumah sakit dan apotek ya. Rumah sakit yang apotek berada pada tempat yang sama, sebenarnya kan mereka maunya sinergi. Ada nggak sih Bu perilaku seperti itu juga yang mengatakan ini apoteknya kemahalan, saya pilih aja apotek yang lebih murah gitu. Itu muncul nggak Bu? Sejauh ini sih kalau di klinik kami sih enggak ya. Karena kenapa? Karena kita kan bekerja sama juga dengan dokter. Dokter sudah tahu obat-obat yang tersedia di apotek tersebut. Dan kita sudah menggunakan online, Pak. Jadi resepnya itu, kalau zaman dulu kan kita bawa-bawa tuh kertas resep ya. Iya, bener. Nah, kalau sekarang kan pasien agak segan tuh kalau misalnya mau bawa lagi kertas resepnya kan Repot. ya memang nggak disediakan gitu, kecuali kalau si pasien memang minta kopi resep gitu. Iya. Jadi itu meminimalkan pasien-pasien untuk beli obat di luar apotek. Nah, makanya itu kita perlu juga cek pasar di sekitar untuk harga gitu. Jangan kita juga terlalu menjatuhkan harga pasar, tapi kita juga jangan terlalu meninggikan harga dari si obat tersebut gitu kan. Gitu. Perlu lihat juga lingkungannya seperti apa. Iya, lingkungannya beradanya di daerah mana ya kan. Gitu. Dan juga melihat dari karakter pelanggannya juga ya. Betul. Sebenarnya dia itu mampunya seberapa gitu. Kita juga penting bisa Iya. ngelihat itu ya, karena Iya, itu betul. nanti akan memberikan message, pesan Betul. bahwa kita itu memahami pelanggannya gitu. Iya. Oke. Jadi resep online itu sih sangat membantu juga supaya si tim apotek juga cepet tuh Pak dalam ini ada resepnya gitu kan. Rata-rata sih sekarang itu pasien-pasien kita memang selalu ambil di apotek kita, karena kan ketika dia datang sakit mungkin dia untuk datang ke apotek lain juga udahlah capek ya gitu. Lemes ya? Udah lemes ya. Kecuali kalau memang diskrepansi harganya itu tinggi Iya, sekali. tinggi banget. Oh, Nah, iya. kalau di kami kan kita sudah ada standar. Kami sudah membuat standar bahwa kalau obat itu sebenarnya ada tulisannya HET, Iya. harga eceran tertinggi. Nah, jangan sampai kita apotek harganya itu melebihi HET itu tadi. Gitu. Iya. Siapa tahu nanti kan Pak Wahyu nih mau buka apotek. Oh, iya. Oke. Nah, satu lagi pertanyaan tentang bagaimana kita
mempertahankan pelanggan yang sudah jadi pelanggan ini, jadi supaya pasien-pasien itu bisa terus-menerus sama kita gitu ya? Iya. Itu gimana, Bu? Nah, jadi kalau kita memberikan program-program nih. Jadi misalnya nih Pak Wahyu udah pernah nih ya ambil obat di kita atau mungkin melakukan pemeriksaan di kami gitu kan. Nah, kami tuh rajin tuh memfollow up si pasien. Oh. Ya, misalnya halo Pak Melalui Wahyu. WA? Iya, melalui WA. Bagaimana Pak? Apakah sudah sembuh? Nah, itu juga kita teman-teman apotek ini di Cemerlang Rawamangun melakukan hal tersebut. Karena memang kami kan menyediakan layanan untuk pengambilan obat pasien-pasien kronis juga untuk pasien-pasien liver, contohnya. Nah, itu kita follow up karena kan memang si pasiennya ambil obat, harus minum obatnya itu dalam jangka waktu yang cukup panjang, Pak. Gitu, seumur hidup bahkan. Jadi setiap bulannya kita ingatkan tuh, gimana Pak, mau ambil obatnya enggak gitu. Ya, menarik ya. Wah, luar biasa ini pembahasannya dalam dan renyah sekali ya, Ibu Eta ya. Nah, para pendengar, ini beberapa hal terkait dengan konsep pemasaran, mempertahankan pelanggan, kemudian juga membangun layanan. Tadi juga sempat disampaikan mengenai sinergi antara beberapa produk-produk yang ada di dalam klinik dan apotek ya. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi pemirsa dengan Ibu Margareta, Direktur Klinik dan Apotek Cemerlang Rawamangun. Ya bener nih sekarang. Bener. Pas lancar. Oke, tadi kita sudah cerita banyak tentang bagaimana kita mengelola entitas klinik dan apotek ya, Bu Eta ya. Nah, sekarang kita mencoba untuk menganalogikan suatu organisasi usaha itu kan sebagai bibit ya, benih di antara di dalam media tanam. Media itu kan lingkungan termasuk di sini adalah salah satu yang faktor penting adalah regulasi, support masyarakat, komunitas gitu ya. Nah, terkait dengan itu ya, apa yang dirasakan oleh teman-teman ketika membuka klinik ini, yang dibutuhkan atau tantangannya dalam konteks regulasi dan support itu apa aja ya, Bu Eta ya? Iya, kalau di kami sendiri kita mungkin harus membahasnya ini satu persatu, Pak, karena untuk apotek dan klinik memiliki persyaratan perizinan yang berbeda. Ya, jadi contohnya ketika saya membuka apotek ya, regulasinya itu cukup banyak. Jadi kayak SDM-nya. SDM-nya itu kan misal nih sudah dibilang oke, 1 apoteker penanggung jawab, 2 asisten apoteker. Nah, ketika nanti di apotek yang berbeda lagi dia mintanya ada apoteker pendamping. Jadi baiknya itu disamakan dulu nih persepsinya, kita mau SDM-nya yang seperti apa sih, seperti ini gitu. Kemudian dari segi pengurusan itu kan diperlukan alat-alat nih. Alat-alatnya harus ada sedetail mungkin. Nah, padahal ketika saya mengurus izin yang apotek satu lagi, loh kok nggak kayak gini sih? Oh, berbeda gitu. Iya, jadi kadang ada yang berbeda gitu, dan kadang peraturannya itu juga bisa berubah. Saya juga bingung kok dalam satu dinas gitu ya, kesehatan, kebetulan kan saya sama nih. Iya. 2 orang ini sama-sama di dalam dinas kesehatan kok bisa berbeda. Nah, mungkin kedepannya sih saya harapkan maksudnya kita sama aja gitu nih, seperti apa. Komunikasi dari satu orang ya, berbeda dengan komunikasi orang lain gitu. Betul ya. Jadi kalau saran saya ada buku atau pedoman yang memang dari situlah kita bisa baca terlebih dahulu ketika kita mau urus izin apotek. Kemudian ada satu lagi pedoman ketika kita mau urus perpanjangan gitu. Jadi kan ada 2 nih Pak ya, jadi ada urus izin ada, baru, ada perpanjangan. Harusnya kan kalau misalkan contoh perizinan, persyaratan segala macam mestinya sudah ada di dalam satu cuklak tertentu ya? Iya, tapi ketika kemarin sempat saya minta, ya harusnya update gitu di grup. Sedangkan kan grup itu kan dibuat
dari banyak klinik, dari banyak apotek gitu kan. Kemudian kita juga mau lihat yang mana sih gitu. Harusnya kan ada satu, misalnya ditaruh aja ya di Google Drive, ya kan. Nih pedoman pembuatan apotek baru 2023. Kemudian pedoman perpanjangan apotek 2023 gitu. Ya. Dan mungkin juga lebih bagus kalau didampingin kali ya. Iya, ada pendampingnya atau ada PIC-nya yang memang membantu. Selama ini nggak ada? Selama ini sih kalau secara khusus tidak ada. Tapi kalau misalnya untuk PIC-nya ya kita paling tanyanya ke si PIC-nya. Tapi kalau pendampingan secara khusus tidak ada. Jadi itu yang diharapkan untuk pemerintah terkait dengan regulasi-regulasi, kalau bisa komunikasinya bisa lebih intens ya dengan kalangan pengelola gitu ya. Betul. Tapi kami sih saat ini sudah cukup terbantu dengan adanya WA Group ya. Jak FO itu. Jadi Jak FO itu apa ya? Untuk ini Pak. Jadi kita tinggal download gitu untuk upload. Iya, jadi kita kalau misalnya lihat informasi kan kita download tuh nanti ada ini peraturannya nomor sekian, ya kan? Nomor sekian itu misalnya kalau di apotek kan ada timbangannya, harus suhunya, itu semuanya tuh ada tuh peraturannya. Cuman saking terlalu banyak ya kan detailnya, ya kan? Maksud saya itu coba bisa nggak sih dikasih ringkasan ya ke kami. Jadi kami kan ya udah sesuai dengan pedoman 2000. Iya, sesuai checklist gitu 2023. Lebih bagus kalau dibikinin aplikasi ya. Iya, betul juga sih. Iya ya. Aplikasi terkait perizinan ya. Iya, diusulkan ya, misalkan kita buka nanti kalau mau buka apotek baru tinggal ini coba klik. Kalau belum nanti kan kita tinggal. Itu lebih memudahkan juga ya untuk teman-teman di regulator juga untuk memantau gitu kan ya. Betul. Jadi satu aplikasi yang integrated mulai dari pembukaan, pengontrolan, pelaporan gitu, jadi satu aplikasi. Dan kalaupun ada perubahan kan mungkin nih setiap akhir tahun, jadi kita dikasih tahu kali ya waktunya. Jangan tiba-tiba nanti dia kok beda lagi nih, berubah lagi gitu. Ya. Oke. Nah kalau dari teman-teman di Klinik Cemerlang dulu untuk terakhir nih ya sebelum kita undur diri ya. Apa saja sih yang bisa ditawarkan ya kepada para pendengar di sini nih, di teman-teman dekat-dekat Rawamangun sana kan bisa lewat gitu ya. Iya. Jadi kalau untuk di klinik dan apotek Cemerlang Rawamangun kita mempunyai 2 klinik, yaitu Pratama dan klinik utama. Kalau bagi teman-teman yang memang lokasinya di sekitaran Rawamangun itu bisa mendaftarkan untuk BPJS kesehatannya. Kemudian juga di klinik utama kita sudah menyediakan layanan dokter spesialis penyakit dalam dan layanan spesialis kulit. Nah, teman-teman kalau mau datang untuk mempercantik diri, untuk pengobatan juga boleh silakan. Dan kita juga ada poligigi. Poligigi itu juga kita siap untuk melayani teman-teman dengan yang pastinya pelayanan yang berkualitas. Waduh, senang banget ini. Ya, terima kasih Bu Margareta atas bincang-bincang diskusi. Tadi banyak sekali insight yang kita dapatkan ya para pendengar sekalian. Tadi beberapa hal yang kita bisa dapatkan dari diskusi hari ini adalah yang pertama, ternyata karakter pengembangan pengelolaan dari bisnis klinik dan apotek itu memang khas ya, apalagi hal-hal yang terkait dengan kesehatan. Ini memang sangat khas karena satu dorongan atau kebutuhan manusia untuk kesehatan ini biasanya sangat tinggi sehingga membutuhkan layanan juga yang standarnya itu juga lebih tinggi. Yang berikutnya adalah bagaimana mengelola SDM disembari di dalam tekanan tuntutan operasional sehari-hari. Betul. Yang benar-benar tekanannya itu tinggi ya, karena jumlahnya banyak, memerlukan kecepatan, kehandalan. Nah itu biasanya dari sisi konsep emosi itu sekarang agak sulit untuk dijaga ya. Kadang-kadang kalau ada satu tersulut aja sudah menjadi berita segala macam gitu ya. Ini salah satu hal yang juga penting. Terus kemudian mengelola operasional tadi ya, mulai dari proses layanannya supaya antrian tidak panjang, supaya cepat. Terus jadi teman-teman tadi juga mengatakan untuk bisa masuk ke dalam optimalisasi digitalisasi ya. Betul. Dengan memanfaatkan yang ada maupun juga mengembangkan secara internal. Saya rasa ini pembicaraan yang sangat insightful, renyah dan juga menyenangkan bagi kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi mengawali tahun ini dengan baik. Teman-teman sekalian, rekan-rekan pendengar, kita jumpa lagi di acara VOA Biztalk edisi minggu depan dengan inspirasi yang berbeda. Sukses selalu kita semua, sampai jumpa. Mudah-mudahan semuanya menjadi UMKM yang sinergi, unggul, bertumbuh dan berdaya. Sampai ketemu lagi.
Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id.